hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami telah sampai ke Pulau Kuntul ini. Tempat ini memang dinamakan Pulau Kuntul. Maka di sini kami bangun, dan tempat ini kami beri nama Padepokan Kuntul Melayang. Saya beri nama Padepokan Kuntul Melayang. Kita menyaksikan sendiri di hadapan kita ada laut, dipandang dari sini warna airnya ada dua, biru tua, biru muda. Ya, biru tua, biru muda itu melambangkan Majma'al Bahrain. Di dalam Al-Quran surat Kahfi nomor 6 ayat nomor dalam dari Majma'al Bahrain itu keluarlah dua lu'lu' atau mutiaran, satu lu'lu' namanya, dua wal marjan, wal lu'lu' wal marjan, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Sengaja di sini saya namakan Padepokan Kuntul Melayang. Memang ada namanya, saya namakan Padepokan Kuntul Melayang, bukan Padepokan Burung Kuntul, Padepokan Kuntul Melayang. Itu istilah tasawuf tingkat, dan di Padepokan Kuntul Melayang ini sengaja akan saya pergunakan untuk memaset kader-kader siddiqiyah dengan tasawuf tingkat tinggi. Jadi pelajaran tasawuf yang tingkat tinggi itu nanti akan saya pasetkan kepada kader-kader di tempat ini, di pelataran ini akan saya pergunakan untuk memaset dengan pasetan tasawuf yang tingkat tinggi, bukan tasawuf tingkat ibtidaiyah. Ada tasawuf tingkat ibtidaiyah pertama, ada tasawuf tingkat pertengahan wusta, tapi ada tasawuf tingkat ulia, tingkat tinggi, yang tidak sembarangan diberi tasawuf tingkat ulia. Kalau tasawuf tingkat ibtidaiyah seperti kitab Bidayatul Hidayah, itu tasawuf tingkat pertama. Alhamdulillah, siddiqiyah ini mempunyai ciri khas, mempunyai alamat khas, mempunyai tanda-tanda khas. Ciri khasnya
Siddiqiyah ada S3, 1 silaturahmi, 2 santun, 3 sodakoh. Pertama, 3 tersebut yang saya terangkan pertama, silaturahmi atau silaturahimi, itu yang pertama. 2 santun, ciri khas ketiga sodakoh. Jadi S3. Sekarang saya menerangkan S pertama. Pertama, silaturahim. Silaturahim. Jadi kalau menyebutkan ciri khas 3 itu jangan sampai keliru susunannya. Pertama harus silaturahim, kedua santun, ketiga sodakoh. Sulitnya akan menyusun 3S itu, mana yang kita jawab, bukan main. Cari susunannya saja bukan main sulitnya. Pertama, silah. Apa makna silah itu? Silah kan bahasa Arab, artinya persambungan, perbungan. Rahimi artinya kasih sayang. Mengapa saya ambil menjadi ciri khas? Karena seluruh manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui sistem, namanya sistem silaturahim, melalui perhubungan manusia di dunia yang akan datang itu sambungannya manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sambungannya manusia yang dahulu. Jadi manusia yang dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang menjadi umat, satu umat. Dalam Al-Quran disebut ummatan wahidah. Jadi umat yang satu jenis. Manusia yang dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang. 3 itu dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Meskipun juta ada, semuanya disambung di dalam tempat yang namanya rahim. Jadi rahim itu tempat untuk menyambung pelanjutan manusia dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang. Itu silaturahimi. Manusia lain diperintah oleh Allah Ta'ala supaya mengadakan silaturahim, karena silaturahim itu asli sistem Allah menciptakan manusia. Cara menyambung semua disambung di alam rahim, yaitu tempat perut para wanita rahim. Maka lahir diperintah oleh Allah Ta'ala, diperintah Rasulullah supaya mengadakan silaturahim. Silaturahim kepada orang-orang yang dahulu, silaturahim kepada orang-orang sekarang ini, silaturahim kepada orang yang akan datang, meskipun kurang ratusan tahun. Bagaimana silaturahim kepada orang-orang dahulu yang jutaan tahun? Caranya diterangkan, apa-apa yang ditinggalkan orang-orang dahulu yang baik, yang positif, kita hormati, kita lanjutkan, kita rawat yang baik. Itu silaturahimnya
orang sekarang kepada orang-orang dahulu. Dari situ coba timbul maka pemeliharaan peninggalan orang-orang dahulu yang positif, bukan yang negatif. Timbul lagi ada pemeliharaan purbakala dan sebagainya. Itu semuanya bentuk silaturahim orang sekarang kepada orang-orang dahulu. Contoh-contoh baik yang ditinggalkan orang-orang dahulu kita contoh, kita lestarikan, kita hargai, kita hormati. Tidak kita hormati. Nah, itu bentuk cara silaturahmi sekarang kepada orang dahulu. Dan itu bentuk syukur kita kepada sesama manusia. Bagaimana cara silaturahim kepada orang sekarang setelah ini? Antara satu dengan lain, hormat menghormati, harga menghargai, sayang menyayangi, santun menyantuni, dan sebagainya. Bukan jegal menjegal, fitnah menfitnah, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi santun kepada sesama manusia sekarang, apapun agamanya, harus hormat menghormati, harga menghargai, bantu membantu, ingat mengingatkan, dan mengunjungi satu dan itu namanya silaturahim kepada sesama manusia sezamannya. Kemudian bagaimana bentuknya silaturahim kepada orang-orang yang ratusan tahun belum datang? Dan caranya bentuknya kita meninggalkan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang positif, dan lain-lainnya. Seperti kita membangun masjid untuk orang-orang yang membangun Jamiatul Muzakirin dan sebagainya, membangun PTQ dan sebagainya. Itu silaturahmi orang sekarang ini kepada manusia yang akan datang. Itu masalah sila. Dan sila kita itu dipatri dengan rahim, dipatri dengan kasih sayang, bukan minta dipuja, bukan. Tapi itu kewajiban kita. Istilah modern, ini istilah modern, hubungan antara manusia dengan manusia itu, sila antara manusia dengan manusia itu dipatri beberapa macam patri. Pertama, hubungan antara manusia dengan manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dihubungkan dengan material. Istilah sekarang diberi nama ekonomi. Ada orang butuh material gula, hubungan dengan penjual gula. Ada orang butuh semen, hubungan orang yang jual semen, dan sebagainya. Ada orang butuh macam-macam, hubungan dengan petani, hubungan dengan pekerja. Itu namanya ekonomi yang mengatur perhubungan antara manusia dengan manusia, dihubungkan dengan kebutuhan hidup, dihubungkan dengan materi. Dan ada lagi hubungan antara manusia, sila antara manusia dengan manusia, tapi dihubungkan dengan moral, dihubungkan dengan moral, bukan dengan material. Nah, hubungan antara manusia dengan manusia yang dihubungkan dengan moral,
namanya diberi istilah modern sosial namanya. Jadi ada ekonomi yang dihubungkan material, ada hubungan yang dihubungkan dengan moral. Moral itu hormat, menghormati, bantu, membantu, dan sebagainya. Itu namanya sosial. Nomor 2. Nomor 3, hubungan antara manusia dengan manusia yang dihubungkan dua penghubung, dihubungkan dengan moral dan dihubungkan dengan material. Kalau yang menonjol itu materialnya, namanya yaitu ekonomi atau ekonomi sosial. Jadi kata silaturahmi saja, Masya Allah, luasnya sejak dahulu zaman Adam sampai zaman akhir zaman tercakup di S1 itu, silaturahmi. Kemudian diberi lagi rohim, yaitu santun, tidak galak, santun. Lagi, tidak garang, tidak galak, tidak kejam, tidak zalim kepada sesama manusia, itu rohim. Kemudian S3, sodako. Sodako dari kata sidik, urat kata sama, sodako, sidik, ya, itu urat katanya sama, artinya benar, harus dibuktikan. Silaturahmi harus dibuktikan dengan kenyataan. Pembuktian kenyataan itu sodako, harus benar-benar silaturahmi, benar-benar santun. Sodako. Mengenai sodako, Rasulullah bersabda, as-sodaqatu syai'un ajibun, as-sodaqatu syai'un ajibun, as-sodaqatu syai'un ajibun. Ada sodako perorangan antara satu manusia dengan manusia lain. Ada sodako antara jiran tetangga dengan tetangga lain. Ada sodako secara lokal, ada sodako secara nasional. Itu yang menimbulkan keajaiban. Seperti yang sudah diamalkan oleh orang-orang siddiqiyah. Ada sodako lokal, ada sodako perorangan, ada sampai sodako bersifat nasional seluruh Indonesia seperti baru-baru ini. Itu sodako nasional. Satu-satunya sejarah pertama ada sodako nasional hanya di Sidikiyah. Dengan berani nulis di tengah-tengah jalan sodako nasional. Kok sodako kok nasional? Sesuai dengan yang dihormati, yaitu kelahiran Nabi terbesar, tak ada bandingannya, dan itu sumber aspirasinya dari hadis, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, supaya mendapat syafaat Rasulullah, dirinya, keluarganya, sampai negaranya dimintakan syafaat kepada Rasulullah. Meskipun banyak organisasi, tapi tidak pernah selama sejarah Indonesia ada santunan nasional mboten tumon kula. Pemane partai-partai yang suka
Ini menikmati isinya koalisi. Tidak ada. Coba nanti pilihan umum mendekati rakyat mengsem katanya. Pasang-pasang gambar sekali kalau kulem lah lupa orang Sumatera ini gambar promosi betul nanti sih bengkerut seneng kabeh supaya kabeh aja bengkerut terus yang milih sopo wah kabeh tapi ini pendak ngoten namanya perang gambar gambar tapi bukti ini kak betul semerah walau alam citikan ini butuhkan yang dibutuhkan dakwahnya itu fakta bicara bukan bicara tanpa fakta bicara dengan fakta Jamaatul Mujahirin pembangunan seluruh Indonesia bicara dengan fakta santunan lokal santunan nasional itu cara itu fakta faktanya kalau cinta tanah air bukan cinta dusta tapi cinta fakta betul seperti itu saya montore wong-wong sedikan itu waman merah di cinta tanah air bisa ya kau tinggal ya cinta tanah air begitu santunan ini ngotin santunan cinta pemerintah gak kok luar negeri duit metu terus gak tahu mlebu padahal ekonomi ya pas-pasan gak ada sing sugih si utang akeh sampai akeh tamu-tamu ya tamu sange murid-murid ya ini kalau ada utang kalau banyak kalau jawab alhamdulillah sampai keberanian luar biasa ya negara utangnya akeh kok apa mana sampean ya sampai berani ya gak ada utang gak seni kakek utang senep gak dua utang gak ngotot sekejol kamu gak utang tapi kakek utang bingung ya senep utang bank tambah bangkrut bingung tanya aneh gitu orang sidikan itu aneh ya ajaib Jamaatul Mujahirin itu biayanya miliatan betul kata ini betul kata miliatan dilatih cita mikir betul kata orang sidikan itu tapi bangun Jamaatul meskipun diri pari ya murah sampai kata miliatan biayanya itu diantaranya Pak Fauzi Pak Banjir Pak Fauzan banjir rezeki Fauzan umpamanya kebejalan katanya jadi banjiran Fauzan Fauzan azimah ini cepat kalau heran ya Allah Pak banjir kalau Fauzan itu ada malah masa terus gak ada perhitungan kenapa kok asing kalau ingat bener itu jenis itu kok banjir nah situ Fauzan cocok alhamdulillah sampai heran wong sidikan itu sidikan kalau sing sugih lho tapi sugih kesadaran nek sugih duit gak duwe pas-pasan kok gali lubang tutup lubang oleh gali bareng kecemplung dhewe ya alhamdulillah semangat ya wasit walaupun kita akan di Sumatera di mana-mana sampai niki lembaga kertasnya dipandu dalani cut mereset alhamdulillah jadi patut disyukuri ada min fadli rabbi lihat luani askuru am akfur baban syakara fa ilama yaskul nafsi
wa mangkan fa ila rabbi laghaniyyun karim. Semoga Allah taala memberikan tetap akan semangat, tetap semangat, tetap bersatu, tetap silaturahmi, tetap rahim, tetap sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula ringkes adungane pun. Wis.